Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurmayansari dengan nomor NPM 19520015, dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Ansari MPDI, mata kuliah autentik, Prodi PGMI Uniska Banjarbaru. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian berbasis HOTS atau tingkat kognitif HOTS, Higher Order Thinking Skills. Nah, ada 6 tingkat kognitif menurut Bloom. Taksonomi Anderson, perbaikan taksonomi Bloom. Pada tahun 1956, original taksonomi, tingkat yang paling tinggi yaitu evaluation, synthesis, analysis, application, comprehension, dan yang terakhir yaitu knowledge. Dan direvisit pada taksonomi pada tahun 2001. Menjadi tingkat yang paling tinggi yaitu creating, evaluating, analyzing, applying, understanding, dan yang terakhir remembering. Sini saya akan membahas satu persatu yang direvisit taksonomi pada tahun 2001. Nah, mulai pada tingkat yang paling rendah yaitu remember, kedua understanding, ketiga applying, keempat analyzing, kelima evaluating, dan tingkat yang paling tinggi yaitu creating. Remembering, mengingat. Pada tahap ini, peserta didik mengambil kembali informasi dari memorinya serta mengingat dan memahaminya. Understanding, memahami. Peserta didik membangun koneksi di dalam pikirannya. Applying, menerapkan, mengikuti langkah-langkah untuk menjawab permasalahan yang baru. Yang keempat, analyzing, menganalisis. Peserta didik memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Kelima, evaluating atau evaluasi, menggunakan sumber informasi untuk memeriksa kualitas dan keputusan yang diambil berdasarkan kriteria yang ada. Sedangkan tingkat yang paling tinggi yaitu creating atau kreasi, dengan cara mengkreasikan informasi dengan cara baru atau cara yang berbeda. Soal-soal HOTS mengukur kemampuan dengan 5 hal, yaitu yang pertama, transfer satu konteks ke konteks yang lain, kedua, memproses dan menerapkan informasi, ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis. Isi dari soal HOTS dapat berupa ada stimulus, dapat berupa wawancara, ilustrasi gambar, tabel data grafik informasi, dan hal yang menarik. Stimulus sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan kebaruan. Pertanyaan yang diberikan menurut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Tetap berlaku kaidah-kaidah penulisan soal pilihan ganda atau uraian dan atau isian. Nah, soal HOTS harus kontekstual, maksudnya yaitu harus sesuai dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari atau autentik. Ruang lingkup stimulus atau konteks, personal, sosial, nasional, dan global seperti kesehatan, pendidikan moral, pekerjaan, sumber daya alam, lingkungan hidup, bencana alam, dan yang terakhir, pemanfaatan sains dan teknologi dan lain-lain. Di sini juga ada level kognitif. Ada tiga level. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman, itu termasuk level 1. Level kognitif pengetahuan dan pemahaman mencangkup dimensi proses berpikir mengetahui, C1, dan memahami, C2. Ciri-ciri soal pada level 1 adalah mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Aplikasi, yaitu level 2. Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencangkup dimensi proses berpikir,
menerapkan atau mengaplikasikan. C3. Di sini juga ada ciri-ciri soal pada level 2 adalah mengukur kemampuan A. Menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu pada konsep lain dalam mata pelajaran yang sama atau mata pelajaran yang lain. Atau B. Menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual situasi lain. Yang ketiga, penalaran level 3. Level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Karena untuk menjawab soal-soal pada level 3, peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dalam prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual, situasi nyata yang tidak rutin. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.